terpujilah Engkau, ya Tuhan yang kami sembah. Kami kembali datang, ya Tuhan Yesus. 6 hari kami bekerja. Inilah hari yang Kau jadikan. Engkaulah Tuhan sumber segala berkat untuk kami, ya Tuhan Yesus. Biar dari pagi hari ini kami ingin menaikkan puji-pujian kehadiran-Mu yang kudus, ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang kami sembah, Engkau yang mengerti segala bahasa kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, terima kasih, ya Tuhan. Selepas kami beristirahat tidur bangun pagi, mendapatkan hembusan napas setiap kami selalu baru. Itulah menjadi ucapan syukur kami, ya Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh memuji, menyembah-Mu, Tuhan. Dengan musik yang sederhana ini, ya Tuhan Yesus. Biar Tuhan kami ingin menyenangkan hati Kau, ya Tuhan Yesus. Karena Engkau begitu baik kepada kami, ya Tuhan. Biar Tuhan kami yang datang di pagi hari ini membawa segala puji dan syukur karena Engkau sudah menolong kami. Kalau kami datang membawa segala persoalan itu, Engkau jawab pada waktu nanti dengan kebenaran Engkau, ya Tuhan. Tuhan, mempercepat langkah saudara-saudara kami untuk datang untuk memuji menyembah Engkau bersama kami. Terima kasih, ya Tuhan. Urapan dari Maha Tinggi bagi anak-anak yang ambil bagian itu. Pemain musik, singer, multimedia, seluruhnya, Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, Bapa Kepala kami yang akan terus mempersiapkan, ya Tuhan Yesus, kepada pakai lebih heran lagi, Tuhan. Engkau sembunyikan di dalam kisah-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang nampak sinar kemuliaan Engkau saja, Tuhan Yesus. Terima kasih, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah ini di tengah-tengah sampai hari ini, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu. Kami saja untuk semua bangkit berdiri. Kita mau masuk dalam pujian, kita mau naikkan pujian. Mari masuk gerbangnya dengan Kudus. Yeah.
menuntut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita mau masuk dalam pujian. Musim akan selalu berganti. Tuhan selalu tahu bahwa Engkau Allah yang sudah mengatur segala-galanya di dalam hidup kami, di dalam dunia ini. Tetapi terima kasih sebab kasih-Mu tetap ada di dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terimalah pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat Tuhan, dan di dalamnya kami yakin bahwa Engkau sudah memberkatinya. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, berbicara lagi bagi kami semua. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua pada saat ini ya Tuhan. Biar kebenaran firman Allah Engkau singkapkan buat kami semua. Jangkau kami dengan kebenaran firman Allah, dan benar-benar melalui kebenaran firman Allah kami dapat dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Segala gangguan roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja kita. Kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan terus kita alami dalam kehidupan kita. Walaupun musim selalu berganti, sebentar hujan, sebentar panas, sebentar dingin, sebentar panas, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat kebenaran firman Allah pada saat ini. Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang ke-14. Kita akan melihat di sana dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, kita sudah belajar tentang Allah itu adalah sumber kebenaran, dan di dalam Allah salah satu yang menjadi sifatnya bahwa Allah itu adalah Allah yang benar. Dan kalau kita perhatikan di dalam ayat ini menunjuk kepada pribadi Yesus. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan akan ayat ini, atau sebelum ayat ini, itu sudah dinyatakan bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini, pertama-tama dia datang untuk orang Israel atau milik kepunyaannya. Tetapi Israel menolak dia, bahkan membunuh Yesus. Dan di dalam ayat ini kita perhatikan bagian yang terakhir, bahwa Yesus yang datang ke dalam dunia ini penuh kasih karunia dan kebenaran. Kita sudah banyak belajar tentang apa itu kasih karunia. Kasih karunia atau di dalam bahasa Yunani itu karis, ya, karunia. Karunia itu karis. Kemudian dari situ kemudian muncul karisma. Ya, kita kan suka mendengar bahwa orang itu punya karisma, punya karunia, atau karismata, karunia roh, gitu ya. Nah, saudara-saudara, di dalam karunia ini atau apa yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya, kalau kita memperhatikan akan ayat ini, maka di situ dikatakan bahwa Yesus itu penuh kasih karunia. Di dalam ayatnya yang ke-14, ayat yang ke-16, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14, karena dari kepenuhannya, di sana tadi dikatakan kan Yesus itu penuh dengan kasih karunia. Haleluya, saudara. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kita tahu pertama yang diberikan oleh Allah, ya, arti dari karis tadi, saudara-saudara, adalah pemberian cuma-cuma atau anugerah. Ya, pemberian cuma-cuma atau anugerah. Itu kata karis dalam bahasa Yunani, karunia dalam bahasa Yunani. Nah, kita melihat saudara-saudara bahwa awal dari apa yang dikatakan oleh firman Allah, bahwa kita telah
diberikan karunia demi karunia. Kita tahu bahwa karunia yang paling besar yang Tuhan berikan kepada kita adalah apa, saudara? Keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jadi saudara-saudara, ini apa yang dikatakan oleh firman Allah ini, kita sudah diberikan karunia oleh Yesus dalam kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa Yesus itu dipenuhi dengan karunia. Jadi dalam kehidupan kita adalah merupakan meneladani Yesus yang pemberi karunia itu dalam kehidupan kita. Yang kalau kita baca tadi bahwa firman itu telah menjadi manusia. Allah adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Dan manusia itu atau Yesus itu dipenuhi dengan karunia. Ya. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kita dapati di sini banyak sekali karunia yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadanya. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-17, kita melihat di sana bahwa yang menjadi sumber anugerah atau karunia itu ayat 17, Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi saudara-saudara, kalau kita melihat di sini bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia, dan kasih karunia yang Tuhan turunkan, yang di sini dikatakan anugerah, ya, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, datangnya dari Allah, diturunkan melalui Yesus dan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan dikatakan di dalam ayat ini bahwa tidak ada karena segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Lagu tadi kan dikatakan musim akan selalu berganti. Kemarin angin kencang, sekarang panas terik, itu akan berganti. Tidak tahu besok-besok bagaimana. Tetapi sekalipun itu ada, karena ada pertukaran hari, pertukaran waktu, pertukaran cuaca dan lain sebagainya. Tetapi kasih Tuhan, anugerah Tuhan, karunia Tuhan itu tidak dapat digantikan atau tidak dapat digoyangkan, tidak bisa ditukar karena adanya pertukaran itu. Jadi dengan kata lain saudara, kalau Tuhan mengasihi, Tuhan pasti mengasihi. Kalau Tuhan berjanji Dia akan memberkati, Dia pasti akan memberkati. Tidak ada yang dapat mengganggu gugat. Ada haleluya saudara. Itulah sebabnya kita perlu memahami tentang kasih karunia ini di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya, supaya jangan sampai kita menyalahgunakan kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. Saudara-saudara,
beberapa waktu yang lalu saya sementara berpikir bahwa kita perlu menghormati, menghargai apa yang Tuhan percayakan, apapun itu, apapun yang Tuhan karuniakan, sekecil apapun itu, kita perlu menghargainya, kita perlu menghormatinya. Jangan sampai kita menganggap remeh, entahkah hal ibadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bermain musik dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh akan hal itu, karena itu adalah karunia Tuhan. Amin. Segala sesuatu yang kita nikmati, segala sesuatu yang kita rasakan dan kita alami sekarang ini pun adalah karena kasih karunia Tuhan. Kita bernafas, bukankah udara yang kita hirup adalah karunia Tuhan, pemberian dengan cuma-cuma dari Tuhan. Jadi kita perlu menghargai. Saya katakan tadi, sekecil apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, jangan sampai kita sepelekan hal itu. Karena kalau misalnya perkara yang kecil kita sudah mulai sepelekan, maka perkara yang besar juga itu akan kita lalai melakukannya. Firman Allah katakan kan, belajarlah dari perkara yang kecil. Kalau kita sudah belajar dari perkara yang kecil, kita sudah dipercayakan, dengan perkara yang kecil kita dilihat bahwa kita melakukan itu dengan baik, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Segala sesuatu yang kita jalani sebagai orang yang percaya itu mulai dari hal yang kecil. Saudara-saudara yang misalnya jemaat yang sudah bisa berkhotbah, bukankah saudara diamali dengan perkara yang kecil, belajar, mungkin berdoa dulu, pimpin pujian, mulai belajar berkhotbah dipercayakan. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan, kalau sekarang ini mungkin kita sudah seperti sekarang, misalnya kita sudah bisa melakukan sesuatu yang cukup besar di dalam pelayanan, karena engkau sudah mengawali dari perkara yang kecil. Haleluya saudara. Dan ini kita perlu belajar bersama untuk mengetahui, mengenal kasih karunia Allah itu dalam kehidupan kita. Kalau kita kembali kepada ayat yang ke-16, saudara-saudara, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena dari kepenuhannya. Jadi tidak tanggung-tanggung saudara-saudara, Tuhan memberikan kasih karunia-Nya. Yesus memiliki kasih karunia yang begitu sempurna, dan Dia ingin terapkan, Dia ingin berikan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kasih karunia demi kasih karunia. Dan kita sudah baca tadi di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-17, segala sesuatu yang dari atas itu adalah baik adanya. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya, itu tujuannya demi kebaikan orang itu dan juga demi kebaikan banyak orang. Kalau misalnya berbicara tentang karismata, karunia-karunia roh, bukankah itu demi kebaikan banyak orang? Dan ini penting dalam perjalanan percaya kita. Kita melihat satu contoh, ada argumentasi dari Musa pada waktu dia berbicara kepada Allah. Keluaran pasalnya yang ke-33, mulai ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini.
begini, lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak beritahukan kepadaku siapa yang akan kuutus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ini perkataan daripada Musa. Dia mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Nanti sebentar dalam ayat yang ke-19, saudara, di sana Allah menunjukkan kemahakuasaannya untuk dapat dia berikan kepada siapa yang dia inginkan. Ayat 13, nanti sebentar. Jangan dulu cepat-cepat, Petra. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatku. Mungkin kita sama seperti Musa, bertanya-tanya, bagaimana saya bisa mengetahui bahwa aku ini mendapat kasih karunia? Ayat 14, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. 15, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Saudara, ini keberanian Musa berhadapan atau berbicara kepada Allah. Dia katakan, kalau Tuhan tidak membimbing, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Mereka berada di satu tempat dan akan menuju ke tanah Kanaan. Ayat yang ke-16, dari mana kegerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Musa dia mengetahui bahwa ada perbedaan orang Israel dengan orang yang bukan Israel. Ayat 17, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kukatakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Saudara, perhatikan saudara, untuk orang yang mendapatkan kasih karunia dikatakan bahwa engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Jadi sebelum seseorang mendapatkan kasih karunia, ada yang melatar belakanginya. Kenapa dia mendapatkan kasih karunia? Ada yang melatar belakangi hal itu sehingga dia mendapatkan kasih karunia dari Allah, sama seperti Musa. Dia mendapatkan kasih karunia dari Allah karena apa? Allah memberikan kasih karunia-Nya di hadapanku dan aku mengenal engkau. Siapa Musa? Allah kenal. Latar belakang Musa itu Allah kenal. Jadi latar belakang seseorang untuk bisa mendapatkan anugerah, untuk bisa mendapatkan kasih karunia, itu juga penting. Amin. Ayat yang ke-18, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Apa yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat yang ke-19? Yang di sini saya katakan tadi, kemahakuasaan Tuhan, keberhakan Tuhan itu dia berikan atau dia sampaikan kepada Musa. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari hadapanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Amin. Ada haleluya saudara. Artinya saudara-saudara, pembelaan Allah kepada orang yang dia pilih, yang dia perhatikan itu sangat luar biasa, istimewa. Yang tadi dikatakan bahwa Allah mengenal Musa. Aku mengenal engkau. Dikenal dari mana? Dari latar belakangnya
Dan kita tahu bahwa Musa ini adalah seorang anak yang karena mujizat memang sudah dipilih oleh Allah. Sehingga kalau kita perhatikan, kalau Allah memilih seseorang, itu pasti tidak salah. Kita semua dipilih oleh Tuhan. Amin. Kita semua boleh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kenapa? Kita mempunyai latar belakang yang suka beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita setia kepada Tuhan dan lakukan akan kebenaran firman Allah. Sehingga tidak heran kalau Tuhan bilang, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Biarlah kita semua yang ada di tempat ini mendapat bagian dari apa yang dikatakan oleh Allah kepada Musa ini. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang ku kasihani. Bukankah saudara-saudara, Musa juga punya masalah, punya kekurangan, punya keterbatasan dalam hidupnya. Tetapi dia mau mendengarkan firman dan mau melakukan akan firman itu, sehingga dia mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dan ini perlu dijaga, saudara-saudara, karena kasih karunia yang seperti saya katakan tadi, sekecil apapun yang Tuhan berikan, kasih karunia yang Tuhan berikan, itu perlu dijaga. Jangan kita menyepelekan. Itu mah kecil. Hati-hati. Amin, saudara. Kita perlu menghormati, kita perlu menghargai. Pemberian manusia saja kita perlu menghargainya, menghormatinya. Apalagi pemberian dari Tuhan. Sebab apa yang kita rasakan, apa yang kita jalani sekarang, karunia-karunia yang kita miliki sekarang, bukankah itu adalah pemberian Tuhan? Bukankah itu adalah anugerah Tuhan? Dia berikan kepada kita. Dia perlengkapi kita dengan semuanya itu. Sehingga kita perlu menghormatinya. Sebab saudara-saudara, kalau kita melihat bahwa ada juga yang tidak bisa menjaga akan kasih karunia itu. 2 Korintus pasalnya yang ke-6 ayat yang pertama. 2 Korintus 6 ayat yang pertama dikatakan begini, Rasul Paulus dia menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus yang kedua kali. Dia katakan, sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Amin, saudara. Jangan sampai kasih karunia yang Tuhan sudah berikan itu menjadi sia-sia. Sangat disayangkan. Kenapa ini ayat muncul, saudara-saudara? Pasti karena melihat keberadaan yang ada di jemaat pada mulia Korintus. Ada juga yang tidak menghargai kasih karunia dari Tuhan. Tapi di sini semua mau menghormati, amin, menghargai kasih karunia sekecil apapun. Saudara-saudara, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, melalui siapapun, kalau itu baik, kalau itu berasal dari Tuhan, itu dikerjakan dengan sebaik mungkin. Lakukan itu dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Amin. Ayat yang terakhir, Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jangan sampai kita
menjauhkan diri. Biarin aja lah, mereka aja. Padahal kita sudah dikasih karunia, diberikan karunia oleh Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Sebab saudara-saudara, kalau ada orang yang seperti itu, nah ini, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Kan ada saudara, tapi tidak ada di sini ya. Dia sudah ambil pelayanan saya, ya sudah, dia aja, saya tak mau ibadah lagi. Akan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi hati-hati saudara ya, untuk kita bisa menjalankan kasih karunia daripada Tuhan, kita mesti menjaganya dengan sebaik-baiknya, supaya jangan muncul akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Dijauhkan Tuhan itu terjadi. Kita diberikan karunia oleh Tuhan demi menopang, saling mendukung satu sama yang lain. Kita mendapatkan karunia itu untuk kebaikan bersama. Ada hadirin saudara. Jadi kalau misalnya kita sudah mau menjauhi dari kasih karunia itu, maka akan timbul akar yang pahit dan hal-hal yang tidak diinginkan itu akan terjadi. Bisa mencemarkan banyak orang. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita semua, supaya kita bisa mendapatkan apa yang terbaik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebentar sore mungkin agak sedikit terbuka ya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan sesuatu yang juga saya melihat fenomena yang terjadi di gereja-gereja, baik secara pribadi ya, itu nanti sebentar saja. Kalau saudara mau datang, silakan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua, dan kita akan menaikkan pujian Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Ku memuji
dirahmati oleh Tuhan. Dia memberikan kasih karunia-Nya kepada kita masing-masing. Bagaimana caranya kita menjaga kepercayaan Tuhan yang Dia sudah berikan kepada saudara dan saya, biar kita lebih hari lebih setia, lebih hari lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lebih hari lebih setia melayani dan beribadah kepada Tuhan. Karena tidak sembarangan Tuhan memberikan kasih karunia. Jangan sampai apa yang Tuhan sudah percayakan akan hilang dengan sia-sia karena ketidaksetiaan kita kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Kalau kita menghargai apa yang Dia percayakan, maka Tuhan akan memberi terus-menerus apa yang baik dari Tuhan. Hal-hal yang baik dari Tuhan Dia akan terus karuniakan kepada saudara dan saya. Kita akan penuh dengan kasih karunia. Kita akan dipenuhi dengan berbagai-bagai macam karunia, sehingga gereja dilengkapi, orang-orang percaya dilengkapi, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan nyata di atas kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Setelah kita mendengarkan firman-Nya, mari kita belajar menghargai kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita masing-masing. Nyanyi dan bersoraklah berikan pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut bergelora Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman yang Engkau kembali berikan kepada kami. Kami bangga menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Tetapi Engkau menghargai kami dengan memberikan kami kasih karunia-Mu. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dalam hidup kami orang percaya. Kami sangat disenangi, kami sangat dihormati oleh Tuhan. Dengan Engkau menaruh kasih karunia itu di dalam setiap kami. Biar Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kami akan memampukan kami untuk dapat mempertahankan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Bahkan Tuhan menjadi doa kami. Kiranya Tuhan tambahkan perkara-perkara rohani melengkapi kehidupan kami Tuhan, agar semakin hari kami semakin dewasa di dalam Engkau, semakin hari kami
kepadamu, sehingga kami menjadi orang-orang percaya yang semakin hari semakin diteguhkan di dalam Engkau, kuat menghadapi hari-hari mendatang dan selalu menjadi pemenang dalam hidup ini. Teguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Yakinkan kami Tuhan bahwa firman-Mu adalah ya dan amin. Dan Tuhan terus berkarya melalui firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai dia lebih heran lagi. Engkau urapi dia, buka rahasia kebenaran firman-Mu baginya, agar dia menjadi berkat bagi kami semua. Kekuatan, kesehatan Tuhan juga karuniakan baginya. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan doa Yabes. Saya kembalikan kepada Bapak. di sepanjang ibadah kami pada saat ini. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Terima kasih buat semua yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami yakin bahwa apapun yang Kau percayakan untuk kami lakukan, kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan jalani semuanya itu sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan kami yakin di dalamnya pasti Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Berdoa juga buat saudara-saudara kami, buat keluarga berjemaat yang tidak bersama dengan kami. Bapa, kalau mereka dalam keadaan sakit, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah, memulihkan, menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh merasakan jamahan Tuhan, kesembuhan menjadi bagian mereka. Bangsa, negara, pemerintahan Indonesia, Tuhan tolong kiranya terus Engkau nyatakan kasih-Mu, kebaikan, kemurahan-Mu. Pulihkan bangsa kami ini, terima selamatkan bangsa kami ini. Pemerintah diberikan hikmat, kebijaksanaan, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya demi kepentingan semua masyarakat yang ada di negara dan bangsa ini. Virus corona Engkau matikan, hentikan penyebarannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan, sehingga dijauhkan dari virus corona dan varian-variannya. Bahkan sakit penyakit apapun dilalukan oleh Tuhan dari kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, sebentar kami kembali pulang. Sertai dalam perjalanan kami, jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Timbakan dengan tidak suatu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur,
kami pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata, amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.